Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmalasari dari kelas M81. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita masuk materi, kita harus tahu apa itu anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Nah, ini adalah topik materi yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, anak-anak berkelainan fisik. Yang kedua, anak-anak berkelainan mental emosional. Dan yang ketiga, anak berkelainan akademik. Anak berkelainan fisik. Anak-anak berkelainan fisik terdiri dari tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Adapun karakteristik kelainan fisik meliputi yang pertama, tunanetra. Di fisiknya adanya kelainan pada indera penglihatan. Kemampuan akademiknya tidak berbeda dengan anak normal pada umumnya. Motoriknya kurang dapat melakukan mobilitas secara umum. Dan sosial emosionalnya mudah tersinggung dan bersifat verbalisme, yaitu dapat bicara tapi tidak tahu nyatanya. Dan yang kedua, tunarungu. Di fisiknya kesan lahirnya tidak menampakkan adanya kelainan pada anak. Kemampuan akademiknya tidak berbeda dengan keadaan anak-anak normal pada umumnya. Di motoriknya sering anak tunarungu kurang memiliki keseimbangan motorik dengan baik. Sosial emosionalnya sering memperlihatkan rasa curiga yang berlebihan dan mudah tersinggung. Dan ketiga, tunadaksa. Di fisiknya jelas menampakkan adanya kelainan baik fisik maupun motorik. Kemampuan akademiknya untuk tunadaksa ringan tidak berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Sedangkan untuk tunadaksa berat, terutama bagi anak yang mengalami gangguan neuromuskular, sering disertai dengan keterbelakangan mental. Di motoriknya banyak tunadaksa yang mengalami gangguan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Sosial emosionalnya, anak tunadaksa memiliki kecenderungan rasa rendah diri atau minder dalam pergaulan dengan orang lain. Anak berkelainan mental emosional. Tunagrahita adalah seseorang yang memiliki kapasitas intelektual EQ di bawah 70 yang disertai dengan ketidakmampuan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan, sehingga memiliki berbagai permasalahan sosial. Untuk itu diperlukan layanan dan perlakuan pendidikan khusus. Tunagrahita dapat dilihat dari berbagai disiplin ilmu sehingga terdapat berbagai istilah, klasifikasi, dan karakteristik. Menurut psikologi, tunagrahita dibagi menjadi mild, moderate, severe, dan profound. Sedangkan menurut kedokteran membagi menjadi debil, imbesil, dan idiot. Dalam pendidikan dapat dikelompokkan menjadi mampu didik, mampu latih, dan perlu rawat. Karakteristik berdasar klasifikasi klinik atau adanya ciri fisik yang khas meliputi Down syndrome, kritin, makrocephalus atau hidrocephalus, dan mikrocephalus. Pada dasarnya, anak tunagrahita memiliki karakteristik yang relatif homogen berdasar klasifikasinya. Adapun karakteristik tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Tingkat ringan. Memiliki kemampuan paling tinggi setara dengan anak kelas 5 SD. Mampu diajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Dalam sosialisasi masih mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial
secara terbatas. Dalam tingkat sedangnya, memiliki kemampuan akademik maksimal setara dengan anak kelas 2 SD. Biasanya sering disertai gangguan motorik dan komunikasi sehingga sangat sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Aktivitas sosialnya hanya sebatas untuk memelihara diri sendiri. Nah, dalam tingkat berat, anak ini tidak mampu dididik maupun dilatih kemampuannya. Paling tinggi setara anak prasekolah. Sepanjang hidupnya anak ini bergantung pada orang lain. Karakteristik anak tunalaras secara umum menunjukkan adanya gangguan perilaku seperti suka menyerang, gangguan perhatian, dan hiperaktif. Secara akademik, anak tunalaras sering ditemui tidak naik kelas. Hal ini dikarenakan gangguan perilakunya bukan karena kapasitas intelektual. Karakteristik emosi sosial anak tunalaras. Yang pertama, suka melanggar norma baik yang berlaku di institusi seperti sekolah maupun masyarakat. Sehingga anak ini sering disebut dengan anak malajus. Sering menunjukkan kepribadian yang tidak matang atau imatur dan menunjukkan adanya kecemasan. Anak berkelainan akademik. Berbakat merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya anak berkelainan mental tinggi, yaitu di atas rata-rata anak normal. Adapun karakteristik atau ciri yang menonjol pada anak berbakat meliputi yang pertama, karakteristik intelektual. Dalam karakteristik ini, anak ini cepat dalam belajar, rasa ingin tahunya tinggi, daya konsentrasinya cukup lama, dan memiliki daya kompetitif tinggi. Yang kedua, karakteristik fisik kesehatan. Pertama, berpenampilan menarik, memiliki daya tahan tubuh yang baik terhadap penyakit, dan dapat memelihara penampilan fisik yang bersih dan rapi. Dan yang ketiga, karakteristik sosial emosionalnya. Pertama, mudah bergaul atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Memiliki sifat kepemimpinan atau leadership terhadap teman sebayanya. Dan bersifat jujur dan memiliki tenggang rasa serta mampu mengontrol emosi. Berkesulitan belajar merupakan istilah generik, sehingga mengandung berbagai bentuk kesulitan di segala bidang. Kesulitan belajar spesifik dikenal dengan istilah disfungsi minimal otak atau DMO oleh dunia kedokteran. Berkesulitan belajar spesifik pada dasarnya dapat dipahami dengan 4 dimensi, yaitu kesenjangan antara kapasitas intelektual dan prestasi belajar. Kedua, adanya disfungsi minimal otak. Ketiga, adanya gangguan pada proses psikologi dasar. Dan yang keempat, adanya kesulitan pada pencapaian prestasi belajar akademik. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar perkembangan bagi anak prasekolah dan kesulitan belajar di akademik bagi anak usia. Sedangkan karakteristik spesifik dapat ditunjukkan sesuai dengan sebutan atau gejala yang muncul di antara lain. Pertama, disleksia. Kedua, disgrafia, dispraksia, diskalkulia, dispasia, body awareness, dan sebagainya. Anak berkesulitan belajar spesifik memiliki karakteristik yang unik. Namun, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau heterogen. Sehingga untuk penanganannya, setiap anak akan berbeda sesuai dengan hasil diagnosisnya. Untuk itu, penanganan anak tidak ada di sekolah khusus, tetapi di sekolah umum dengan
kelas remedial. Terima kasih. Itulah pembahasan kita tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus.